Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapta Marantika, NPM 2011-06-0409 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Biologi kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal pendidikan yang ditulis oleh Ita Suhermiati, Sifak Indana, dan Yuni Sri Rahayu dengan judul Analisis Miskonsepsi Siswa pada materi pokok sintesis protein ditinjau dari hasil belajar biologi siswa. Jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian abstrak ini, terdapat tujuan dan metode penelitian yang digarisbawahi tersebut. Critical review yang saya pahami dari abstrak ini, seharusnya sebagai laporan penelitian, abstrak ini berisi minimal 4, yaitu tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang dan juga tujuan penelitiannya. Critical review-nya pada pendahuluan ini dia tidak memiliki permasalahannya. Kemudian bagian yang ketiga adalah metode penelitian. Poin penting yang pertama adalah instrumen penelitian yang digunakan meliputi tes kemampuan siswa dengan menggunakan metode CRI atau Certainty of Response Index dan tes wawancara. Kemudian poin yang kedua, metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi untuk mengetahui kepraktisan LKS. Kemudian poin yang ketiga, metode analisis. Data berupa metode tes yaitu analisis data, hasil tes berupa kemampuan dengan menggunakan metode CRI, metode wawancara, yaitu hasil transkrip wawancara dari beberapa pertanyaan peneliti terhadap subjek wawancara. Kemudian yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Poin yang pertama, berdasarkan rumus tersebut, didapatkan presentase miskonsepsi siswa berkemampuan tinggi sebesar 9,83%, presentasi siswa berkemampuan sedang sebesar 16,37%, dan presentase siswa berkemampuan rendah sebesar 19,34%. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel di samping menunjukkan faktor penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh siswa itu sendiri, disebabkan oleh penjelasan guru, disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang tepat dan sumber belajar yang valid dan akurat. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dari penelitian analisis profil miskonsepsi siswa pada materi pokok sintesis protein pada kelas 12 di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, yang pertama, miskonsepsi paling sering terjadi pada konsep pengertian RNA, pengertian DNA, perbedaan antara RNA dan DNA, tahap transkripsi, pembentukan macam RNA, tahap translasi, dan juga kode genetik. Kemudian yang kedua, presentasi miskonsepsi konsep pengertian RNA yaitu sebesar 62,5%, konsep kode genetik yaitu sebesar 60%, konsep perbedaan antara DNA dan juga RNA sebesar 57,5%, konsep pembentukan macam RNA sebesar 52,5%, dan konsep pengertian DNA sebesar 47,5%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.